Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang angka kredit yang akan dimasukkan ke dalam format SKP tahun 2022. Nah, perhitungan tahun 2022 ini kalau dilihat sepertinya SKP-nya setahun ya, jadi tidak ada periode. Sepertinya kalau menurut saya. Tapi kita menunggu informasi juga nanti seperti apa, apakah ada periode atau setahun. Nah, sini saya akan mencoba memasukkan angka kredit selama setahun untuk format SKP. Nah, teman-teman, saya mempunyai dasar untuk tabel angka kredit ini dari mana? Tabel angka kredit ini berasal dari Permenpan nomor 16 tahun 2009. Nah, ini kita sudah menyiapkan Permenpan nomor 16 tahun 2009 ya. Ini bisa di-download, silakan. Nah, ini sebagai dasar untuk kegiatan guru beserta ke kreditnya. Jadi kalau teman-teman bingung masukin kegiatan di SKP itu seperti apa untuk guru, bisa cek di sini ya. Nah, kita akan coba scroll ke bawah. Di sini sudah ada kegiatan, rincian kegiatan dan angka kreditnya. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk guru itu ada tugas utama atau kinerja utama dan ada tugas tambahan. Nah, untuk tugas utama dan tugas tambah sendiri berbeda. Kalau untuk utama, dia tentunya berasal dari laporan penilaian kinerja. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini di satuan hasil, laporan penilaian kinerja ini ya, angka kreditnya adalah paket. Kenapa paket? Karena dia harus dihitung sesuai dengan kegiatan atau laporan penilaian kinerja berdasarkan golongan. Ya, jadi ini tidak bisa dihitung secara langsung, jadi harus manual, harus sesuaikan dengan kegiatannya. Berbeda dengan yang untuk melaksanakan pengembangan diri, ini ada termasuk tugas tambahan ya. Kalau tugas tambahan dia sudah ada angka kreditnya. Jadi kita tidak perlu menghitung repot-repot lagi karena sudah ada angka kreditnya semua. Kecuali yang kegiatannya paket, kalau kegiatannya angka kreditnya paket maka harus dihitung secara manual. Langsung saja kita coba buka untuk SKP-nya. Saya coba di sini memakai SKP guru untuk tahun 2022 golongan 4B. Nah, perhatikan teman-teman di sini format yang SKP 2022 menggunakan format sesuai dengan Permenpan nomor 8. Nah, yang dimasukkan nanti adalah rencana kinerja pegawainya ya. Kalau yang sebelah kiri ini adalah rencana kinerja atasan langsung. Nah, di sini rencana kinerjanya yang pertama adalah terlaksananya rencana pembelajaran, mengevaluasi dan mengevaluasi pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Tentunya kegiatan ini sesuai dengan kegiatan yang ada di Permenpan nomor 16. Nah, ini bisa dicek ya. Dan hasilnya adalah angka kreditnya paket dengan satuan hasil laporan penilaian kinerja. Nah, untuk selanjutnya ada rencana kinerja utama lagi, yaitu menjadi terlaksananya bimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya khusus guru kelas. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa guru untuk di SD jenjang sekolah dasar biasanya kita sering melihat SKP di tahun-tahun sebelumnya ada kegiatan kedua ini menjadi wali kelas. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di SD itu tidak ada kegiatan untuk menjadi wali kelas untuk SKP. Karena tugas guru di SD itu sudah full di dalam kegiatan ini. Jadi tidak bisa dibagi menjadi wali kelas. Sedangkan menjadi wali kelas itu adalah tugas tambahan yang diberikan ke seorang guru dengan catatan tugas tambahan menjadi wali kelas ini adalah mengurangi jam
mengajarnya atau mengurangi jam tugas utamanya. Nah, biasanya ini ada di jenjang SMP dan jenjang SMA. Makanya di SD itu tidak ada tugas tambahan menjadi wali kelas. Nah, terlihatnya dari mana? Contoh begini. Kalau di SMP itu ada guru, biasanya kan di guru bidang studi ya, guru matematika, guru mata pelajaran matematika di SMP atau di SMA. Nah, guru tersebut ditunjuk untuk menjadi wali kelas di kelas A misalkan. Di kelas 1A, kelas 7A ya misalkan, untuk menjadi wali kelas. Nah, baru bisa ditambahkan di sini tugas utamanya adalah melaksanakan atau menjadi wali kelas. Nah, di situ kita bisa cek karena menjadi wali kelas ini guru SMP tersebut harus mengurangi jam tugas pokok utamanya dia, tugas mengajarnya dia. Nah, kita bisa cek untuk tugas tambahan ini berbeda-beda juga teman-teman. Ada yang selama 1 tahun dilaksanakannya, ada yang kurang dari 1 tahun. Nanti kami akan jelaskan di tabel angka kredit bagaimana untuk tugas tambahan yang tulisannya paket angka kreditnya dan cara menghitungnya. Nah, di sini juga ada lagi tugas tambahan terlaksananya tugas sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, berbeda dengan yang kalau wali kelas ya, anggap ini wali kelas nih untuk yang SMP. Kalau yang di SD kita bikin seperti ini karena dia bukan menjadi wali kelas tapi bisa membimbing pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya khusus untuk guru kelas yang ada di SD. Tapi kalau yang SMP bisa memakai menjadi wali kelas gitu. Atau yang menjadi wakil kepala sekolah, nanti kita juga akan tunjukkan yang wakil kepala sekolah. Nah, karena 3 poin ini menjadi tugas utama, ya, di sini guru tersebut mempunyai tugas tambahan, di mana tugas tambahan ini yang kedua ini dia dilaksanakan selama 1 tahun. Sedangkan yang terlaksana tugas membina ekskul, dia bisa dicek maunya tugas tambahan sebagai ekskul itu dia setahun atau kurang dari setahun, misalkan hanya sampai 1 semester atau hanya sampai berapa bulan, itu bisa dicek. Nah, terus di sini ada tugas tambahan. Tugas tambahan itu terlaksana diklat fungsional. Nah, kalau yang diklat fungsionalnya memang tidak angka kreditnya bukan paket ya. Ya, angka kreditnya bisa disesuaikan sesuai dengan Permenpan. Nah, ini diklat fungsional bisa dicek tergantung jumlah pelajaran yang didapat pada saat diklat. Angka kreditnya bisa disesuaikan. Kalau 0 sampai 80 jam berarti angka kreditnya adalah 1. Ya, jadi dia sudah langsung dapat angka kreditnya. Lanjut lagi, kita akan coba masuk ke tabel angka kredit. Nah, di sini tabel angka kredit yang tadi saya bilang paket, cara menghitungnya di sini. Nah, yang paket itu memang tidak bisa mengasal, jadi harus ada perhitungannya. Contohnya di sini. Guru tersebut dalam golongan 4B ya, tugas utamanya mengajar dan membimbing kelasnya sesuai dengan laporan penilaian kinerja, bahwasannya guru tersebut mendapatkan nilai PKG-nya adalah baik atau sangat baik. Nah, kalau kita lihat untuk golongan 4B dengan kategori laporan penilaian kinerjanya adalah amat baik misalnya ya, atau baik. Nah, berarti kita harus memasukkan angka kreditnya adalah 3718 untuk kategori amat baik. Sedangkan kalau baik 2975. Nah, ini saya kuningin karena rata-rata biasanya memakai penilaian kinerjanya itu dengan kriteria baik. Nah, ini disesuaikan saja teman-teman sesuai dengan golongannya masing-masing. Nah, ini untuk setahun ya, untuk setahun. Nah, bagaimana jika ada kegiatan guru tersebut yang mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah atau kepala jurusan atau kepala lab ya, atau kepala perpus atau kepala lainnya. Nah, ini bisa disesuaikan karena begini teman-teman, khusus biasanya saya ambil contoh wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah itu memang diberikan tugas tambahan ke seorang guru
ya selama 1 tahun. Artinya tugas wakil kepala sekolah ini akan mengurangi tugas utamanya dia, ya. Karena mengurangi tugas utamanya, maka di sini dia harus dibagi angka kreditnya sebanyak 50%. Jadi 50% tugas utama ngajarnya, 50% adalah tugas wakil kepala sekolahnya. Nah, untuk golongan 4B, kalau dia menjadi wakil kepala sekolah, maka 2975 dibagi 50% adalah 18,59, ya. Nah, menjadi untuk angka kredit yang di paket pertama, dia harus dibagi 2 karena dua-duanya terpakai. Nah, kita akan coba contoh ya di sini untuk wakil kepala sekolah nih. Saya kan sudah buka contoh SKP wakil kepala sekolah tahun 2022. Jadi rencananya itu tugas wakilnya adalah rencana pembelajaran ya seperti biasa, dan ada terlaksana tugas wakil kepala sekolah. Nah, di sini teman-teman untuk SD dan lainnya itu bisa menggunakan kegiatan ini karena memang mengurangi atau melaksanakan tugas wakil kepala sekolah sebagai dasarnya. Nah, karena beliau mengajar juga, maka harusnya kan untuk golongan 4B kategori baik, ya bisa cek di sini juga ada tabelnya. Kategori baik ada 2975. Namun sayangnya beliau merencanakan nilai PKG-nya adalah amat baik, yaitu 3718 untuk golongan 4B. Nah, karena ada dua kegiatan, ada tugas tambahan yang mengurangi jam mengajarnya atau yang mengurangi tugas utamanya, maka harus dibagi 2, 3718. Nah, hasilnya adalah 18,59. Nah, kita taruh di sini tugas utamanya 18,59 angka kreditnya, dan tugas wakil kepala sekolah juga 18,59 karena wakil kepala sekolah ini 50% mengurangi tugas mengajarnya. Ya, kita kembali lagi ke angka kredit, tabel angka kreditnya. Nah, di bawah sini juga ada tabel angka kredit tugas tambahan 1 tahun sebagai wali kelas kurikulum kesiswaan. Perbedaannya di sini adalah teman-teman, kalau untuk wakil tadi 50%, sedangkan yang wali kelas atau penyusun kurikulum atau kesiswaan, ya ini bukan wakil kelas kurikulum atau wakil kepala kesiswaannya, tapi penyusunan kurikulum atau yang tentang berkaitan dengan kesiswaan, ya selama 1 tahun tugas tambahannya, maka pembagiannya adalah 5% dari angka kredit yang paling atas ini. Ya. Nah, kenapa dia hanya 5%? Karena tentunya untuk mewakil kepala sekolah itu lebih banyak tugas utamanya, sedangkan yang ini tidak terlalu banyak, jadi hanya mendapatkan 5% saja. Nah, ini cara menghitung paket untuk kegiatan tugas tambahan guru di SKP yang bukan wakil kepala sekolah. Nah, kita contoh di sini. Ya, untuk guru ya. Nah, yang ini. Ya, untuk guru golongan 4B, ya. Di sini dia merencanakan pembelajaran seperti biasa, lalu terlaksana bimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya khusus guru kelas. Kita cek dulu kegiatan ini apakah ada di Permenpan nomor 16. Kita lihat yang paket ya. Kalau misalkan tugas tambahannya atau rencana kinerja utamanya paket, maka cara perhitungannya sesuai dengan tabel angka kredit. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya khusus guru kelas dengan satu hasilnya laporan kinerja dan angka kreditnya paket. Berarti ini masih dihitung angka kreditnya. Nah, karena ini dilaksanakannya selama setahun, ya selama setahun, tapi dia berbeda dengan wakil kepala sekolah, berarti
dia harus diubah nih. Harus diubah angka kreditnya sesuai dengan tabel angka kredit di sini. Tabel angka kreditnya ada 5% selama 1 tahun karena tugas tambahannya ya misalkan. Berarti golongan 4B adalah 1,86 kalau dia kategorinya amat baik 3718. Tapi kalau dia baik dari 2975 ada 5%-nya 1,49. Nah, di sini kita masukkan 1,86. Nah, ini yang di sini di atas teman-teman bisa diperhatikan. Untuk yang atas ini karena tugas tambahan menjadi guru kelas ini ternyata tidak mengurangi jam mengajarnya ya, atau tidak sesuai dengan mengurangi jam pokoknya, maka bisa dikembalikan untuk yang angka kredit yang atas menjadi 3718. Nah, untuk yang terlaksana juga tugas pembina ekstrakurikuler, apakah ada di Permenpan? Kita cek juga di sini. Ternyata ada nih, membimbing siswa dalam kegiatan ekskul dengan angka kreditnya adalah paket. Berarti kita cek lagi di angka kredit sini. Nah, untuk membimbing ekskul itu apakah setahun atau kurang dari setahun? Nah, jika tugas tambahan tersebut kurang dari setahun, maka pembagiannya adalah 2% dari angka kredit yang ini. Ya. Nah, contoh golongan 4B dengan kriteria amat baik dalam kegiatan ekskul ternyata hanya kurang dari setahun. Misalkan beliau hanya membimbing ekskul selama 1 semester saja, gitu kan. Berarti di sini dibuatnya adalah 0,74 dari 3718 ya, 2%. Berarti kita masukkan di sini adalah 0,74 ya. Nah, selanjutnya terlaksana diklat fungsional lamanya lebih dari 30 sampai dengan 80 jam pelajaran. Nah, kita lihat di sini adalah tugas tambahannya di rencana SKP tadi. Tapi kita perlihatkan dulu di Permenpannya apakah dia masuk ke kredit paket atau bukan. Nah, di sini ada diklat mengikuti diklat fungsional lamanya antara tadi 30 sampai 80 ya, berarti masuk kategori yang F. Di sini dengan angka kreditnya sudah ditemukan yaitu 1, bukan paket lagi. Maka laporan satuan hasilnya adalah sertifikat, surat tugas, laporan hasil pelatihan. Nah, kalau guru tersebut mendapatkan 1 kegiatan atau 1 sertifikat, berarti angka kreditnya adalah 1 untuk 1 sertifikat. Kalau 2 sertifikat atau 2 kali pelatihan dengan rentang seperti ini jam pelajarannya, berarti tinggal dikalikan saja. Kalau ada 2 sertifikat dengan catatan jam pelajaran jumlahnya ini berarti ada 2 angka kredit ya. Begitupun dengan angka pelatihan atau diklat lainnya yang mencapai lebih dari 80 jam, berarti dia naik lagi nih. Kalau dia sertifikatnya bertuliskan 120 jam, berarti masuk ke kriteria yang E dengan 1 sertifikat adalah 2. Begitupun selanjutnya, kalau di atas kegiatan 181 jam, biasanya untuk angka kredit di atas 181 jam ini CPNS yang baru saja melaksanakan latsar ya. Nah, di situ karena dia lebih dari 100 jam, 181 jam, maka bisa diberikan angka kredit 3 untuk 1 sertifikat. Silakan disesuaikan saja. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai gurunya tugas tambahannya atau kegiatan SKP-nya berbeda dengan yang contoh dari saya, bisa dicek di sini kegiatannya sesuaikan dengan angka kreditnya. Kalau di angka kreditnya bukan paket, ya, contohnya misalkan melaksanakan publikasi ilmiah dengan membuat karya tulis ya, di sini sudah ada angka kreditnya. Gitu.
Jadi mau setahun, mau kurang dari setahun, dia angka kreditnya tetap seperti ini. Kenapa sudah ada angka kreditnya? Karena biasanya hanya satu kegiatan. Nah, di sini teman-teman bisa scroll aja, cari ke bawah mana yang diinginkan dalam perencanaan SKP tahun 2022. Nah, ini kalau yang menjadi anggota organisasi, kalau menjadi pengurus, angka kreditnya adalah 1, sedangkan menjadi anggota, angka kreditnya adalah 0,75 dengan satuan hasilnya adalah SK ya. Atau menjadi pengawas ujian untuk tingkat sekolah 0,08, nasional juga sama 0,08. Ya. Atau di sini menjadi tim penilai kredit atau menjadi tutor pelatih instruktur untuk satuan hasil 2 jam pelajaran adalah angka kreditnya 0,04. Silakan disesuaikan saja untuk kegiatannya. Kalau bisa kegiatan itu tidak boleh jauh-jauh dari sini. Disesuaikan saja dengan perencanaan kepala sekolah ataupun guru ataupun wakil kepala sekolah. Mereka merencanakan apa di SKP tahun berjalannya. Nah, kalau yang paket tadi bisa dicek di sini. Nanti akan saya share di deskripsi, link deskripsi untuk menghitung tabel angka kredit yang paket. Ya, tadi saya sesuaikan lagi bahwa yang angka kredit paket itu cara menghitungnya di sini. Nah, kalau teman-teman mau tahu ini dari mana, biasanya ini ada di kolom format PKG. Ya, jadi ini sudah ada perhitungannya. Teman-teman gak usah repot lagi ngitungnya. Tinggal nyocokin aja dia golongan apa dan kategori kriteria PKG-nya apa, apakah baik atau amat baik. Ya. Nah, ini tinggal menyesuaikan berapa persen kegiatan tersebut. Nah, ini cara menghitung angka kredit yang paket. Ya. Oke, kalau sudah teman-teman bisa cek juga untuk angka kredit ini. Biasanya kalau di input ke dalam sistem ada yang rencana SKP-nya 2 laporan. Nah, kalau yang 2 laporan ini teman-teman berarti angka kredit di sini ini golongan 3 ya. Nah, angka kredit di sini kalau 2 laporan berarti dia bukan 3718 ya, tapi 18,59 ya, karena ini dibagi 2. Ya. 18,59. Kenapa demikian? Karena jumlah laporannya adalah 2. Lihat di sini 2. Kecuali kalau jumlah laporannya di sini adalah 1. Maka angka kreditnya di sini harus langsung 3718 atau 29,75. Ya. Karena kan kalau laporannya 2 dikalikan nanti angka kredit, maka hasilnya akan ini. Jadi sama aja. Ya, tergantung jumlah laporannya. Jadi kalau misalkan ada yang nulis laporannya 1, berarti angka kredit atasnya ini harus 3718 atau 29,75. Ya. Tapi kalau 2 laporan tinggal dibagi 2 aja ininya. Jadi sesuaikan teman-teman. Nanti bisa dicek di sistem hasilnya seperti ini. Saya coba. Di sini dulu. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau dia 1 laporan, karena ini ada 2 ya, ada 2 kegiatan, maka ini dibagi 2. Tapi kalau dia 2 angka kreditnya, laporannya, output quantities laporan, maka di sini harus 3718. Tapi kalau di sini angka laporannya 2, maka di sininya harus 18,9, sehingga nanti jumlah total angka kreditnya adalah 3718 di sininya.
Ya, silakan dicocokkan aja. Nah, teman-teman, sekian dari saya tentang tabel angka kredit. Silakan dipelajari. Mungkin di sini ada pemahaman saya yang keliru atau yang salah, mohon dimaafkan, atau boleh dikasih saran dan lain-lainnya. Silakan dipelajari. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Eh, Pemahaman saya masih kurang dan membutuhkan banyak saran dan perbaikan. Saya di sini mencoba membantu sebisanya. Jadi mohon dimaafkan jika ada banyak kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.